Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrew John Saputra MPM 260 dari kelas Anmul C yang diampu oleh Pak Nur. Sini judul saya adalah pengaruh e-commerce store badge atau label toko, electronic word of mouth, e-worm dan juga impulsive buying terhadap purchase intention di produk clothing di TikTok Shop. Hipotesis yang pertama yaitu ya diduga e-commerce atau label toko berpengaruh positif terhadap purchase intention. H2 diduga e-worm berpengaruh terhadap purchase intention dan H3 impulsive buying berpengaruh terhadap purchase intention. Dan ini data yang saya tarik dari kuesioner yaitu pakai Google Form. Sudah saya dapat datanya yaitu X1, X2, X3 dan Y. Langsung saja kita input data ke SPSS. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah input dan juga sudah melabel tiap-tiap variabelnya dan sudah menamai juga di variabel X1, X2, X3 yaitu X1 label toko, X2 e-worm, X3 impulsive buying dan juga Y-nya purchase intention. Langsung saja dari olah data itu dibagi menjadi 3 di metode kuantitatif atau regresi linear berganda. Yaitu yang pertama kita menguji instrumennya dulu. Dari uji instrumen ini ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Yang pertama kita lakukan uji validitas dulu. Kita ini menghitung R hitung Pearson correlation dibandingkan dengan R tabel. Dan kita mengetahui korelasi masing-masing dari tiap item, dari tiap variabelnya terhadap skor total atau dari variabelnya. Langsung saja kita ke analyze, ke correlate, bivariate, dan kita masukkan semuanya karena kita ingin mengetahui korelasi dari kita riset dulu lupa. Kita masukkan item dan juga variabelnya, yang lainnya biarkan saja. Nah, ini udah muncul. Di sini yang kita lihat adalah Pearson correlation-nya, yaitu asumsinya dulu ya. Asumsinya adalah nilainya harus lebih besar daripada 0,6 minimal yang ditoleransi. Lebih baik 0,7. Nah, di sini terlihat di tiap-tiap item itu menunjukkan nilai Pearson correlation-nya di atas 0,7. Artinya datanya valid ya. Dan juga kita lihat nilai signifikansinya, asumsinya adalah dinilai signifikan ketika di bawah 0,05 dan ini menunjukkan semuanya di bawah 0,5. Lanjut langsung di variabel-variabel selanjutnya dengan cara yang sama yaitu correlate, bivariate dan kita riset dulu masukkan yang ini. Yang variabel selanjutnya. Ya caranya sama aja. Ini juga terlihat signifikan ya dari Pearson correlation dan juga signifikansinya. Kita lanjut ke variabel selanjutnya. Reset. Oke. X3. Ini juga terlihat dari Pearson dan juga signifikansinya sama ya. Terlihat signifikan semuanya. Next, last variable. Oke, di reset. Kita lihat variabel terakhir, nilai Pearson correlation-nya di atas 0,7 semua dan juga signifikansinya di bawah 0,05. Oke, bisa dipastikan semua datanya valid dan kita lanjutkan di uji reliabilitas yaitu di scale reliability test. Nah, di sini kita masukkan hanya itemnya saja tanpa skor total ya. Kita labelin pakai sesuai dengan variabelnya. Kita biarkan saja settingannya kayak seperti ini. Langsung di oke. Nah, di sini kita dapat nilai Cronband alpanya itu 0,706 di mana asumsinya adalah
Jika nilai cross alfanya di atas 0,07 maka bisa dikatakan reliable dari instrumen yang kita pakai. Jadi bisa bisa dilakukan untuk di beda waktu maupun di beda tempat seperti itu ya. Ya caranya juga sama seperti tadi satu-satu ya gak apa-apa kita lakukan demi ujian. Reset. Oke, nggak usah dilabelin biar cepet ya. Nah ini bisa di. Nah kalau yang ini di bawah 0,6. Sebenarnya kalau misalkan ukuran datanya kecil itu emang kita kan ngambilnya 30 ya. Jadi bisa dikatakan ya masih bisa ditoleransi lah harusnya. Cuman kalau misalkan emang terlalu kecil ya kayak gitu bisa di bawah 0,07 0,7 atau 0,6 bahkan. Ini kan mendekati anggap saja ini sudah reliable ya, anggap saja gitu. Kita lanjut next variable. Kita reset sama sebenarnya. Gak ada perbedaan. Nah, ini juga kerendahan alfanya di atas 7, 0,7 maksudnya. Jadi bisa dikatakan reliable. Lanjut ke asumsi klasik ya. Asumsi klasik ada tiga, ada uji normalitas, ada uji autokorelasi, ada uji heteroskadasitas, dan juga ada uji multikolinearitas. Yang pertama kita lakukan uji normalitas dulu. Langsung ke analyze, regression, linear. Kita riset dulu. Kita masukkan Y ke dependent, X ke independent. Oke, kita lihat statistik dulu. Kita centang collinearity diagnostik dan Darwin-Watson meskipun tidak pakai autokorelasi karena data kita bukan time series, tetap kita lakukan demi ujian. Kita plots-nya kita Y predictual pakai ke X, S receipt ke Y. Histogram dan normality probability kita centang. Oke. Save kita unstandardized. Kita centang biar muncul langsung. Oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Nah, kita lihat di histogram dulu untuk uji normalitas. Nah, jika histogramnya ini sudah membentuk ring bell ataupun lonceng, itu bisa dikatakan normal. Cuman masih perlu diragukan karena ada analisa lanjutan yaitu p-plot. Nah, jika juga mendekati garis sumbu yang di sini itu bisa memperkuat ya dugaan normalitas. Dan nanti akan dilanjutkan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, selanjutnya itu ada scatter plot. Nah, scatter plot ini heteroskadasitas. Diagnosanya adalah ketika residualnya ini menyebar dan di antara titik-titik sumbu Y dan X dan tidak membentuk pola tertentu, maka bisa dikatakan bahwa tidak ada gejala heteroskadasitas ya dari uji ini. Dan kita lihat di uji multikolinearitas yaitu nilai VIV dan tolerance. Kita lihat di nilai tolerance, asumsinya adalah jika nilai toleransinya itu di atas 0,1 maka bisa dikatakan tidak ada multikolinearitas ya dan juga VIV-nya di bawah 0,10 bahkan ini di bawah 2 ya. Oke. Selanjutnya dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov dulu ya, Pak. Compute variable. Reset dulu. Kita lihat semuanya, kita lihat nilai absolut residualnya. Kita angkat. Nah, unstandardized tadi kita masukkan ke sini biar muncul, kita namai dulu ya, absolut residual. Oke. Nah, nanti kita next.
Nah, sudah muncul absolute residualnya, langsung kita analyze linear. Kita masukkan skor variabelnya, tiap-tiap variabel ke independen dan absolute residualnya ke dependen untuk menggantikan Y. Nah, bisa dikatakan jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak ada maka bisa dikatakan ini normal ya, datanya normal karena di atas 0,05. Tapi ada satu yaitu EWOM, seperti yang uji eh, reliability tadi, EWOM juga tidak reliable. Tapi itu mungkin karena datanya sedikit, maka perlu dilakukan transformasi data ataupun eliminasi data ya. Karena ini cuma simulasi, biar kita tahu saja bahwa cara untuk mengujinya itu seperti itu ya, kita lakukan saja. Untuk dilakukan penelitian yang real, maka perlu dilakukan transformasi ataupun eliminasi data seperti itu. Oke, selanjutnya uji Kolmogorov-Smirnov lanjutan dari uji normalitas, yaitu kita langsung ke analyze, deskriptif statistik, ke explore, kita riset dulu, unstandardized ini ke dependent list atau ke Y, kita ke plots, kita centang histogram dan juga normality plotnya. Oke, langsung oke. Nah, di sini itu kita melihat Kolmogorov-Smirnovnya di nilai signifikansinya dengan asumsi bahwa jika signifikansinya di atas 0,05, maka data bisa dikatakan normal. Dan di sini ternyata nilai signifikansinya 0,28, dan itu di bawah 0,05, bisa dikatakan bahwa ini tidak lolos dari uji normalitas. Maka harus wajib dilakukan transformasi dan juga eliminasi data secara keseluruhan dengan menambah kuesioner, tentunya dengan jumlah yang cukup untuk bisa mewakili seluruh variabelnya seperti itu. Next, kita lanjut ke uji T dan juga uji F. Kita ke regression, linear. Sebenarnya seperti tadi, cuman kita lakukan ulang. Ini ke independen. Ini semuanya udah langsung oke. Oke, di sini kita juga menemukan uji koefisien determinasinya juga, yaitu R square, yang mana jika kita interpretasikan R square ini nilainya 0,610, bisa dikatakan bahwa ketiga variabel independen, yaitu label toko, impulsive buying, EWOM, itu secara simultan atau secara bersama-sama itu memiliki 61% pengaruh terhadap variabel uh, purchase intention ya, atau variabel Y-nya. Dan sisanya sekitar 39% ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, selanjutnya itu ada uji F atau uji simultan ya. Di sini uji F-nya itu di ANOVA, itu nilai signifikansinya 0,0000, yang mana secara asumsi itu jika signifikansinya di bawah 0,05, maka bisa dikatakan ada pengaruh secara simultan atau ketiga variabelnya itu berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Selanjutnya ada variabel uji T, yaitu uji parsial di pengujian tiap-tiap variabel terhadap variabel Y, variabel independen terhadap variabel Y. Yaitu kita lihat ada label toko, nilai signifikansinya 0,02, yang mana bisa dikatakan bahwa label toko ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y ataupun purchase intention. Dan juga begitu pula dengan EWOM 0,00, jauh di bawah 0,05, yang mana itu juga berpengaruh signifikan terhadap purchase intention dan juga impulsive buying.
Tapi di sini impulsif buying ternyata nilai signifikansinya 0,2 yang mana itu di atas 0,05 dan bisa dikatakan bahwa tidak ada justru malah nilai signifikansinya negatif ya ataupun berpengaruh secara negatif. Artinya jika impulsif buying ini itu bahkan tidak apa ya berpengaruh secara bertolak belakang. Jika ada impulsif buying maka purchase intent-nya tidak naik seperti itu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, itu saja eh, tugas ETS dari analisis multivariat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay anjing, cocok.